Dari Geraha Sangkakala 1062 The Voice of Love, saya Riki Avianto dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Kekasih Tuhan, sebelum hari ini kita bersama-sama merefleksikan bagian dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu kepada kami semua. Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kami, dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini juga mampu untuk kami refleksikan, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan bagian dari surat Paulus yang kedua, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul "Dipilih untuk Diselamatkan". Dan ini juga yang menjadi topik perbincangan kita pada hari ini, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh, dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Kekasih Tuhan, di tengah kehidupan kita belakangan ini mungkin agak sulit bagi kita untuk kita bicara soal bagaimana Allah menyelamatkan kita di tengah kehidupan kita sekarang ini. Ada banyak hal yang bisa kita daftarkan dan sedang terjadi di tengah hidup kita sekarang ini. Kita begitu galau ketika mendengarkan bahwa di tahun yang akan datang 2023 resesi akan dalam tanda kutip menyerang kehidupan atau kondisi finansial kita. Dan banyak orang, termasuk kita orang-orang percaya, kekasih Tuhan, memakai atau memanfaatkan waktu yang ada di sisa tahun ini untuk memikirkan atau mengatur strategi teknis keuangan kita masing-masing, supaya jika resesi itu memang terjadi, kita sudah siap untuk menghadapinya. Lalu yang kedua, kekasih Tuhan, belakangan ini kita mendengar banyak berita yang tidak mengenakan, terkhusus ketika kita bicara soal kota Surabaya. Rasanya belakangan ini banyak berita yang diangkat itu justru tentang peristiwa-peristiwa bunuh diri. Ini adalah sebuah atau banyak peristiwa yang sebetulnya menyedihkan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kehidupan, tetapi kita juga tahu ya dari ilmu psikologi bahwa tidak semua orang bisa tahan dengan kondisi kehidupan sehingga mereka dalam depresi, dalam stres, tingkat stres yang semakin tinggi, depresi yang semakin tinggi, kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka. Tidak jarang juga di tengah kehidupan kita sekarang ini kita agak kesulitan, kekasih Tuhan, untuk bisa mempertahankan rasa percaya atau iman kita kepada Tuhan. Sebab di satu sisi kita harus mengejar ketertinggalan kita waktu di awal-awal masa pandemi, atau bahkan ketika kondisi pandemi mereda, kita berusaha supaya kita mengembalikan kehidupan kita kembali seperti semula.
Dan kemudian kita merasa mau nggak mau kita merelakan waktu-waktu kita yang berharga bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Sehingga seperti yang tadi di awal saya sampaikan kepada kekasih Tuhan semua, kita jadi bingung sebetulnya bagaimana Allah menyelamatkan kita di tengah kondisi kehidupan yang seperti sekarang ini. Yang rasanya dunia ini begitu kacau, sekalipun kita percaya bahwa Tuhan sedang menata kembali, termasuk untuk keperluan kebutuhan kehidupan kita. Tetapi kekasih Tuhan, kabar gembiranya adalah kita membaca surat Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang sesungguhnya merupakan orang-orang pilihan, orang-orang yang dipercaya oleh Rasul Paulus ketika dia membangun jemaat di Tesalonika. Orang-orang di Tesalonika adalah orang-orang yang secara iman mereka kuat, mereka mampu menyatakan atau menentukan gaya hidup rohani yang tinggi, yang bisa diaplikasikan di tengah-tengah kehidupan mereka setiap hari. Sehingga di tengah pekerjaan mereka, di tengah tanggung jawab hidup, baik pribadi, baik keluarga, baik bersama dengan masyarakat pada masa itu, mereka mampu untuk menyatakannya dengan sangat baik. Mereka tidak begitu terganggu dengan adanya guru-guru palsu, dengan adanya ajaran-ajaran palsu, dengan adanya godaan-godaan yang datang kepada kondisi kehidupan mereka. Sehingga bisa dikatakan bahwa Rasul Paulus bersyukur kepada jemaat di Korintus, bersyukur atas kehidupan yang mereka jalani sebagai caranya melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh baik di tengah kehidupan mereka pada waktu itu. Kekasih Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Dia menuliskannya di tengah-tengah kondisi di mana dia sedang ada pergumulan di tengah pelayanannya. Rasul Paulus itu ketika dia melayani tidak pernah ada dalam kondisi yang sungguh-sungguh tenang, kekasih Tuhan. Dia selalu diganggu oleh para guru palsu yang gak suka bahwa nama Yesus itu dimuliakan di tengah dunia. Mereka lebih suka bahwa nama mereka yang semakin populer dan bukan nama Yesus Kristus. Atau bahkan juga mereka lebih suka tradisi-tradisi kehidupan yang bahkan tidak mengarah kepada Kristus, itu diberlakukan di tengah kondisi hidup waktu itu. Sehingga hidup bukan lagi terarah kepada Kristus, tetapi justru hidup terarah pada keinginan dan perkataan, dan itu juga berarti terarah pada cara berpikir guru-guru palsu pada waktu itu. Dan untuk itulah Rasul Paulus tidak disukai, karena gaya hidup Rasul Paulus adalah gaya hidup yang terpusat kepada Kristus. Dan hari ini kita belajar satu hal, kekasih Tuhan, tentang gaya hidup yang dimaksudkan itu, yaitu gaya hidup yang mau dan selalu bisa bersyukur di tengah kondisi kehidupan yang mungkin juga tidak pernah kita tahu dan begitu banyak tantangan. Musuh besar Rasul Paulus adalah pengajar palsu, guru-guru palsu. Tetapi kekasih Tuhan, kita menjalani hidup dari teladan beriman itu. Kita tidak lagi hidup pada masa-masa jemaat Tesalonika dibentuk. Kita tidak lagi hidup seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita hidup di tengah kondisi kita sekarang. Tantangannya berbeda. Tetapi gaya hidup yang Rasul Paulus teladankan itu bisa menjadi satu pedoman untuk kita semua. Mari kita kembali melihat ke dalam bacaan kita pada hari ini. Kita melihat bahwa gaya hidup bersyukur itulah yang membuat Rasul Paulus merasa bahwa dia adalah orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu sebetulnya adalah bunyi pernyataan iman. Pernyataan iman yang bukan hanya dikatakan tetapi juga dihidupkan.
Kekasih Tuhan ini menjadi sungguh luar biasa kalau kita bisa melakukannya di tengah kondisi yang tadi saya dan atau kita percakapkan di bagian yang awal tadi. Kita bercakap soal bagaimana tantangan yang akan datang di tahun 2023. Kita bicara bagaimana sekarang ada banyak orang yang sedang galau, depresi, stres dengan kondisi kehidupan yang sedang dialaminya. Kita bicara bagaimana kita mencari Tuhan dengan luar biasa sungguh-sungguh, tetapi di satu sisi kita juga dikejar dengan kebutuhan kehidupan kita. Dan satu hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dia mau supaya kita semua, para kekasih Tuhan ini, semakin sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Kekasih Tuhan bicara soal keselamatan. Saya teringat dengan satu kisah dari John Newton. John Newton, kalau kekasih Tuhan mengenalnya lewat buku-buku sejarah atau mungkin kekasih Tuhan juga pernah mendengar ceritanya, dia bukanlah seorang yang baik pada awalnya. Dia dibesarkan di tengah kondisi kehidupan yang cukup kacau. Ayahnya adalah seorang pelaut yang mengantar para budak dari Afrika menuju Inggris. Nah, kekasih Tuhan, uniknya John Newton ini hidup ya dari kecil dan dia tumbuh besar di tengah dunia yang seperti itu. Dunianya begitu hitam, begitu gelap, kondisi kehidupannya begitu kacau. Dia tumbuh di tengah hidup di mana dia menyaksikan sejak kecil orang mabuk-mabukan, dia menyaksikan bagaimana manusia tidak dihargai, dan dia terbiasa dengan hidup yang seperti itu. Dia tidak mengenal Tuhan, walaupun sejak kecil dia sudah diajarkan oleh ibunya yang telah lama meninggal untuk hidup di dalam Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, suatu kali John Newton meneruskan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia menjadi pengumpul para budak dari Afrika dan dia juga mengantarkannya ke Inggris. Di tengah perjalanan, di tengah laut, kekasih Tuhan, mereka bertemu dengan badai yang besar. Tidak ada yang selamat dari badai itu. Kapalnya hancur porak-poranda. Tersisa John Newton terapung pada sisa-sisa pecahan kapal itu. Dan di saat itulah dia mengerti dan dia mengingat kembali bahwa dulu ibunya pernah mengajarkan bahwa ada satu sosok yang selalu menyelamatkan kehidupannya, Yesus Kristus. Dan disitulah dia berdoa di tengah laut, di tengah kondisi hidup di mana pilihannya antara hidup atau mati. Tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar. Dan dia berdoa. Imannya yang telah lama mati, telah lama terkubur, membuatnya ingat bahwa seberapapun berdosanya dirinya, seberapapun dia lari jauh dari Tuhan, dia ingat bahwa Yesus Kristus itu menyelamatkan kehidupannya. Dia bertobat kekasih Tuhan dan kemudian dia tidak lagi mengantar para budak dari Afrika ke Inggris. Tetapi kemudian di Inggris dia menjadi salah seorang aktivis yang menyuarakan kesetaraan kehidupan manusia. Hak-hak manusia, hak-hak ini kemudian diperjuangkan. Sehingga kemudian mencetuskan sebuah kebijakan baru di Inggris di mana orang-orang kulit hitam itu sungguh-sungguh dihargai di negaranya. Dia berubah dan dia menulis kesaksiannya menjadi sebuah lagu, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Itulah syair lagu yang merupakan doa yang membuat John Newton waktu itu bertobat. Kekasih Tuhan, John Newton menyadari bahwa dirinya di tengah berbagai kondisi keberdosaan, dia jauh dari Tuhan, tapi Tuhan memilihnya dan menyelamatkannya. Kita hidup saat ini
menjalani hidup yang sebetulnya dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah karena perbuatan-perbuatan, karena bagaimana hidup jemaat di Tesalonika itu sungguh-sungguh berkarya luar biasa di tengah berbagai tantangan. Dan kita akan bersyukur kepada Tuhan ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah memilih dan menyelamatkan kita. Itu berarti sebetulnya di dalam diri kita sendiri kita diberi kekuatan untuk bisa menjalani hidup, untuk bisa berjuang, untuk bisa bertahan sekaligus mengatur segala sesuatu yang baik di tengah kehidupan kita. Itu berarti stres, tantangan hidup yang akan datang, bagaimana kita justru harus semakin dekat kepada Tuhan, itu adalah tantangan dan yang harus kita lakukan di tengah hidup kita. Prinsipnya satu, kekasih Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sejak semula kita diciptakan, kita dilahirkan di tengah dunia, keselamatan itu menjadi anugerah buat kita. Dan itulah yang bisa kita terapkan di tengah hidup kita dan kekasih Tuhan semua sekalian setiap hari. Untuk itulah Dia memanggil kita oleh Injil yang Ia beritakan, yang Yesus tampilkan lewat berbagai pelayanan dan lewat berbagai pesan, nasihat yang Dia titipkan kepada para murid, kepada para rasul, dan sampai kepada kita melalui Alkitab yang selalu kita baca sampai hari ini. Dan inilah yang menjadi kekuatan buat kita semua. Ayat 15 menunjukkan kepada kita, kekasih Tuhan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang sudah engkau terima di sepanjang hidupmu. Kekasih Tuhan, ini yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kita dipilih, kita sudah diselamatkan, itu berarti bukan waktunya lagi buat kita hanya memikirkan masalah-masalah hidup kita. Tuhan membuka jalan keluar bagi kita. Maka itu kekasih Tuhan, saya menyarankan kepada kita, kalau kita mau menampilkan hidup beriman di tengah kondisi sekarang ini, jangan hanya pikirkan masalah yang tengah kita hadapi, tapi pikirkanlah solusinya. Memang tantangan hidup beriman adalah masalah yang datang, facing the giant, melawan masalah yang besar. Dan itu yang menjadi bukti bahwa iman kita semakin hari semakin dewasa, bukan semakin kecil, bukan semakin kekanak-kanakan. Iman kita bertumbuh bukan bergantung pada apa yang gereja berikan pada kita, bukan bergantung pada apa yang orang lain ingin berikan kepada kita, tetapi justru kita bergantung kepada Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatunya untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita keluar dari kondisi-kondisi keterpurukan kita, untuk membuat kita semakin bisa berkarya, semakin hari semakin lebih baik. Ambil satu langkah maju setiap hari, kekasih Tuhan. Hal kecil dan sederhana, satu langkah maju yang bisa kekasih Tuhan lakukan di tengah kehidupan kita semua. Banyak pilihannya. Kita bisa bertobat dari satu hal yang mungkin selama ini membuat kita seringkali jatuh ke dalam dosa, atau mungkin hal-hal yang justru sekarang membuat kita menjadi terpuruk. Bertobatlah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Ambil satu langkah setiap hari. Doakan kehidupan kita. Doakan kehidupan rohani kita. Kita biasa berdoa untuk pekerjaan kita biasa berdoa untuk pendidikan anak-anak kita biasa berdoa untuk pelayanan kita, tapi jangan pernah lupa, doakan juga pertumbuhan rohani kita. Kekasih Tuhan, ada banyak orang bisa melayani, ada banyak orang bisa bekerja, ada banyak orang bisa berkarya, bisa mengalami atau menerima pendidikan yang tinggi. Tetapi tidak banyak dari kita yang bisa menyadari bahwa rohani kita juga bertumbuh seiring dengan proses kehidupan kita yang juga semakin bertambah. Dan untuk itulah kita dipanggil, kekasih Tuhan, untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang punya kaki yang begitu kuat,
untuk berdiri teguh. Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam kasih karunia-Nya selalu mengasihi kita semua. Dia menghibur dan Dia memberikan pengharapan. Dan itu yang akan membuat kita bersuka cita sepanjang hari. Ada banyak orang tidak bisa bersuka cita karena melihat harapannya pupus, karena melihat putus asa, karena sedang merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita diselamatkan, mulai pikirkan solusi-solusi dari hal yang kecil. Satu persatu kita lakukan, mulai dari yang sederhana. Jangan pernah menyerah. Lakukan yang terbaik, lakukan semua yang baik. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mendoakan, dia bersyukur untuk semua tindakan baik yang dilakukan oleh orang-orang percaya di jemaat Korintus. Karena Tuhan Yesus Kristus melihat setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kekasih Tuhan, kita percaya kalau Tuhan melihat apa yang kita lakukan di tengah hidup kita, semua yang baik yang kita mau serahkan kepada Tuhan, itulah juga yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita semakin merasakan berkat-Nya, kita semakin mengucap syukur bahwa Dia sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Maka itu pilihannya. Kalau kita mau melangkah ke dalam kehidupan yang lebih baik, yakinilah dalam hidup kita semua kekasih Tuhan bahwa Dia sudah menyelamatkan kita. Dia membuat cara pikir kita setiap hari adalah cara pikir yang selalu berorientasi pada solusi. Kita bisa berpengharapan dan kita bersuka cita di tengah kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu kepada kami semua. Kami bersyukur bagaimana Engkau selalu menyelamatkan kami di tengah berbagai kondisi kehidupan yang mungkin saat ini tengah kami tempuh dengan begitu sulit. Tapi biarlah ya Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Ada tugas tanggung jawab yang harus kami selesaikan. Ada berbagai masalah yang mungkin kami hadapi. Jangan buat kami menjadi stres. Tapi biarlah kekuatan dari-Mu, keselamatan dari-Mu itu sungguh-sungguh mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa bersyukur, kami bisa berpengharapan, kami bisa bersuka cita dan kami siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sertai kami ya Tuhan, kamilah kekasih-kekasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.